begini dicopot. Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud gigi dicopot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil. Ini secara akidah Ahlussunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil naqli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya? Pakai zauq, rasa. Nabi ada orang yang gorok, dia jatuh pedangnya cuma baca Allah. Ya, masuk akal enggak Nabi ditonjok terus dicopot? Walaupun kata orang hadisnya sahih. Laisa kullu sahihin mu'tamad. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dhaifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah, ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada tarinah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya sama sekali, Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang, di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2 Pak betisnya. Coba bayangin belah 2 betis. Gitu. Datang ke Nabi hanya tiup bismillah. Selesai. Antum percaya gini dicopot. Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani, itu dikritik banyak ulama. Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi, Bapak. Dia kritiknya pakai 2. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis. Jika berkaitan dengan bab akidah, maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan itu menjadikan. Kita bahas Rozi Hashim. Ya. Rozi Hashim ini yang subscriber saya itu banyak yang ngefans sama dia itu. Jadi ini materi yang agak beresiko, saya ditinggal subscriber. Mikir-mikir nih, sampaikan enggak ya? Cuman dari awal memang niat saya itu untuk menyampaikan perkara yang tidak benar. Ya, jadi kalau ini tidak benar ya saya enggak adil. Masa Imad dikritisi kemudian Rozi Hashim enggak gitu ya. Nah, Rozi Hashim ini orang yang bermasalah sebetulnya. Masalahnya dia itu di mana? Masalahnya dia itu di dalam mengikuti thoriqoh yang enggak jelas. Jadi kalau misalkan ditanya guru thoriqohnya siapa, itu kan kemarin sempat viral tuh yang ngasih nama-nama ruh itu. Ya dan lain sebagainya itu. Itu sempat ramai. Saya tahu dia itu tidak menguasai akidah dengan benar tatkala dia mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk. Nah, mengatakan ruh bukan makhluk hala wujudihi itu di dalam kitab-kitab tasawuf, terutama di dalam Risalah Kusyairiyah, dijelaskan secara sharih mu'taqiduhu kafir. Orang yang beritikad seperti itu dia kafir. Saya tidak mengkafirkan Ar-Rozi Hashim, enggak. Karena untuk mengkafirkan orang tertentu kita harus berhadapan dengan orang itu dan kita harus cek lawazimnya. Siapa tahu dia memang tidak tahu hal itu. Jadi cuman secara umum perkataan ini berbahaya begitu. Dalam pengertian bisa jadi di sisi Allah dia kafir. Bisa jadi, tapi kita tidak bisa memastikan. Jadi perkataan ini harus dijauhi. Kalau dia diiktikodi, dia bisa jadi apa? Kufrun. Karena dia sudah mengiktikodi ada yang kidam selain Allah. Nah, orang yang seperti ini, yang iktikad asalnya salah, kemudian berkata-kata tentang tasawuf, itu nanti pasti kesananya banyak halusinasi. Jadi kalau salah di dalam usul, itu di dalam furu'nya juga pasti akan banyak salah. Sedangkan tasawuf itu kalau di dalam ilmu, itu cabang ilmu yang ketiga tuh. Tauhid, fikih, tasawuf. Makanya tauhidnya harus selesai dulu, kemudian fikihnya harus selesai, baru masuk ke dalam ranah tasawuf. Ini yang 2 belum selesai, kamu jangan coba-coba masuk ke situ. Karena tasawuf ini ranah banyak halusinasi. Di situ apa ya, emosi kita bermain. Nah, yang ramai sekarang, saya nggak bahas yang dulu-dulu itu ya. Karena Rozi Hashim ini banyak sekali masalahnya. Dia mengatakan ruh itu tidak makhluk, bukan makhluk. Kemudian dia mengatakan pernah menghidupkan kucing. Terus dia juga mengatakan dia dikasih sama Rasulullah itu sholawat yang kayak voucher cuman sekali dipakai. Bener, gini ya, omongan aneh dari para sufiah itu biasa. Ya. Abah Guru Sekumpul, beliau itu mengatakan beliau masuk ke makamnya Rasulullah dan melihat makamnya Rasulullah itu bergoyang. Kenapa saya tidak mengomentari Guru Sekumpul? Karena saya belum pernah mendengar perkataan dari Guru Sekumpul yang bertentangan dengan akidah. Saya tidak pernah mendengar tuh Guru Sekumpul itu bilang ruh kodim, gak pernah dengar. Abu Ya'uci Turtusi, gimana aneh-aneh itu cerita-ceritanya. Ya, saya cuman begini saja, itu orang soleh, dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita alami. Mustahil beliau bohong.
Dulu itu pernah ada pernah ada ulama namanya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini Zohiriyah. Zohiriyah ini paling anti sama tasawuf. Ini kalau nggak salah apa satu kurun dengan Ibnu Arabi atau tidak? Kalau nggak salah ini satu kurun dengan Ibnu Arabi, Asy-Syekhul Akbar. Ibnu Arabi dia terkenal sebagai rajanya tasawuf, rajanya ahli tasawuf. Dan pembicaraan-pembicaranya itu sulit sekali untuk difahami. Tatkala di cross check kepada Imam Az-Zahabi, Imam, bagaimana pendapat engkau mengenai Ibnu Arabi ini? Imam Az-Zahabi hanya berkata seperti ini, adapun menyangka dia sebagai pembohong, saya tidak bisa. Cuma seperti itu aja. Nah, Razi Hasyim ini masalahnya berbeda. Kenapa? Karena dalam i'tiqadnya sudah salah duluan. Bahwa dia mengatakan ruh itu qadim dan itu fatal. Berarti dia nggak selesai itu ngaji apanya? Ngaji tauhidnya. Nah, sekarang ada perkataan yang gharib lagi, yang aneh lagi keluar dari dirinya. Mengatakan apa? Dia itu bilang Nabi Muhammad SAW giginya copot pada perang Uhud itu mustahil. Tidak bisa dibenarkan. Katanya seperti itu. Jadi masuk akal nggak Nabi giginya copot? Katanya begitu. Saya ini nggak percaya. Rasul itu giginya copot. Masuk akal nggak Rasul itu giginya copot? Nggak masuk akal. Jadi Rasul itu sakti begitu. Ya, nggak bisa kalau misalkan Rasul itu dipukul, kemudian giginya dia copot. Kata dia, dalil itu ada 3. 1 dalil akli, 2 dalil nakli, 3 dalil dzauk. Nah ini salah lagi. Nah, dzauk kok jadi dalil? Ini sejak kapan dzauk jadi dalil? Jadi menurut riwayat, begitu ya, riwayatnya sahih, Rasulullah itu giginya copot, tapi dzauk saya, kira-kiranya begitu, tidak bisa membenarkan Rasulullah ini giginya copot. Ini saya jelaskan dulu ya, begini. Kisah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam giginya copot tatkala perang Uhud itu ala haddil mutawatir. Itu kisahnya ya nggak tahu juga ya. Cuman mungkin sejauh yang saya baca ini hadnya mutawatir karena setiap tafsir yang membahas tentang perang Uhud itu mengisahkan hal itu, mengisahkan bahwa Rasulullah itu giginya copot. Sekarang begini, ya. Jika kita ini menolak kisah itu, yang mana ini diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab tafsir mereka, maka secara lazim kita sudah mengatakan para ulama ini berbohong. Kenapa? Karena yang namanya bohong itu ikhbar, mengabarkan sesuatu, ikhbar an-nisyai, yang apa? Yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ikhbar an-nisyai mukhalifun lil waqi'. Mengabarkan tentang sesuatu yang dia itu tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti para ulama kan sekarang begini, kenyataannya apakah Rasulullah ini giginya copot atau tidak? Itu pertanyaannya. Jika kenyataannya tidak copot, kemudian para ulama ini secara mutawatir mengabarkan bahwa giginya Rasulullah itu copot tanggal tatkala perang Uhud, maka para ulama ini berbohong. Paham? Lazimnya kan begitu. Nah, ini masalahnya bukan hanya gigi Rasulullah copot atau tidak, tapi masalahnya ini di dalam metodologi berpikir. Nah, yang namanya dalil nih. Dalil itu dia sesuatu yang memaksa kita untuk berpikir sesuai dengan dalil. Itu namanya dalil. Memaksa kita harus berpikir sesuai dalil, karena yang bisa membaca dalil itu akal. Kenapa akal disebut akal? Itu dari akola, ya kilu. Jadi akol tu anna kota. Kalau orang Arab ngomong seperti itu, dulu nih, itu artinya aku mengikat untaku. Ya, akol tu nakoti misalkan, aku mengikat untaku dalam pengertian si unta ini dia sudah tidak bisa berjalan kemana-mana, sudah tidak bisa liar lagi. Nah, akal itu seperti itu. Karena akal ini dia selalu melihat kepada 2 kemungkinan. Apakah Rasulullah ini beliau itu bisa mendapatkan sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan yang mana diantaranya itu giginya copot atau tidak? Kan akal bisa berspekulasi tuh. Apakah itu bisa atau tidak? Kemudian datang dalil kabar secara mutawatir yang mengatakan Rasulullah itu demikian. Berarti kita harus terpaksa menerima bahwa Rasulullah itu demikian. Paham? Tuh,
Iya, karena itu apalagi kalau sampai had mutawatir. Makanya untuk kita itu tidak ada masalah. Misalkan Rasulullah itu terkena sihir, tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena kisahnya ada. Itu di dalam di dalam sabab nuzulnya Muawwidzatain. Itu pasti itu yang diceritakan itu. Terus kita mau menolak masa Rasulullah kena sihir. Ya memang kalau Rasulullah kena sihir, kenapa? Itu kan sifatul basyariyah yang mungkin bagi para rasul. Ya. Nah, masalah kemudian siapa Rozi Hashim ini, dia itu mengatakan ad-dalil ghair madlul. Ini memang ada di dalam ilmu mantik itu ada bahasa seperti ini, ad-dalil ghair madlul. Yang namanya dalil itu bukan madlul. Si Rozi Hashim salah memaknai, kata dia begini, dalil itu belum tentu madlul, tidak bisa langsung dipakai. Siapa tahu ada korinah-korinah yang mengalihkan maknanya. Ini kesalahan di dalam memahami kaidah. Ya. Yang dimaksud dalil ghair madlul ini begini. Kalau misalkan ya, kamu ditanya, Ustadz ada enggak? Ada, apa dalilnya? Tuh Ustadz. Itu bukan dalil. Itu ma'ainul madlul. Berarti kamu menjawab laisa an dalilin. Kamu menjawab an doruriyin atau anil hissi. Bukan dari dalil. Dalil itu harus lainnya. Yang ditanyakan apa? Adanya Ustadz. Jawabannya ada motornya. Nah, ada motor ini menunjukkan kepada adanya Ustadz. Maka adanya motor ini dalil kepada adanya Ustadz. Ad-dalil ghair madlul. Tuh. Ya. Bukan dalil ghair madlul itu belum tentu madlul. Bukan belum tentu madlul. Kalau dalil kepada madlul ini 100%, dalil ini pasti menunjukkan kepada madlul 100%. Dan di antara dalil yang menunjukkan kepada madlul 100% itu qat'iyat. Dan apa? Dan kabar mutawatir. Nah, sekarang kalau dikatakan bahwa yang namanya dzauk ini adalah dalil, pertama dulu nih, siapa yang bilang? Itu harus ada referensinya. Sebelum kamu, hai Rozi Hashim, siapa yang bilang dzauk ini dalil? Dzauk ini nggak pernah jadi dalil. Karena kalau dzauk ini jadi dalil, pertanyaan saya, dzauknya siapa? Dzauknya kamu? Ya. Iya, bakal beda-beda. Dzauknya siapa? Ini saya kasih kisah nih. Waktu Rasulullah SAW wafat, ya, beliau itu pernah diperselisihkan mau dimakamkan di mana, kemudian dimandikannya bagaimana dan lain sebagainya. Di dalam hal memandikan Rasulullah SAW, itu ada sahabat datang kepada Sidna Ali. Sahabat, dan itu bukan satu orang, banyak yang bilangnya, ya Ali, Nabi ini udah nggak usah dimandiin. Kenapa? Karena Nabi itu suci. Nggak ada kotornya. Nggak usah dimandiin, sudah langsung dimakamkan saja. Nah, kata Sidna Ali itu, beliau bilang, saya tidak akan merubah hukum hanya karena mimpi. Mimpi itu lebih kuat daripada dzauk itu. Saya tidak akan merubah hukum hanya gara-gara mimpi. Makanya Rasulullah tetap dimandikan. Nah, setelah Sidna Ali berkata seperti itu semua sahabat terkena ngantuk. Dan datanglah di dalam kisahnya yang datangnya itu Nabi Khodir. Kata Nabi Khodir, kamu sudah melakukan perbuatan yang tepat karena yang datang kepada mimpimu itu syaitan. Jadi setan ini pengen supaya Rasulullah itu dimakamkan tanpa dimandikan. Nah, terus sekarang kalau kita misalkan mau pakai dzauk, kamu mau pakai dzauk, oh tadi saya malam mimpi begini dan begitu, Rasulullah nggak usah dimandiin, kamu bakal gimana tuh dalam posisi seperti itu? Ya. Dzauk ini dia bukan dalil. Tidak ada yang mengatakan dzauk ini dalil. Karena kalau dzauk ini dalil dia subjektif. Dzauk siapa? Begitu. Ya. Makanya kalau di kita itu dzauk itu ya kalau mau dibagi dua secara global ya dua itu. Satu apa? Dalil nakli, dua dalil akli. Riwayat-riwayat itu maksudnya dalil nakli. Nah, akliyat ini nanti adanya di dalam ilmu mantiq. Nah, dan saya juga harus adil. Saya mengatakan Rozi Hashim ini tolol, begitu. Ya, saya begini nih. Yang namanya salah itu ada beberapa tingkatannya. Yang pertama misalkan salah membaca i'rab di dalam kitab.
tapi mafhumnya benar. Orang seperti ini saya nggak bakalan bilang tolol tuh. Kenapa? Karena ini bisa sabkul lisan. Ini biasa kesalahan seperti ini. Salah membaca tapi mafhumnya benar. Ini biasa. Karena tatkala kita membaca itu kadang-kadang kita tidak fokus kepada i'robnya, tapi kita fokus kepada maknanya begitu. Sehingga tatkala mengi'rob salah sabkul lisan itu. Ini nggak tolol orang kayak gini. Nah, itu kesalahan biasa. Yang kedua, salah memahami ibarat. Ini pun masih mending. Salah memahami ibarat itu nanti ada beberapa macam kesalahannya itu. Yang diantara sering itu kesalahannya gara-gara salah cetak. Salah memahami ibarat itu. Kayak ada kisah kan. Ada di dalam kitab itu apa? Bahasa aslinya itu habbatus sauda dawaun likulil marad. Ya, cuman yang mencetaknya itu lebih titik satu. Jadi bukan habbatus sauda tapi hayatus sauda. Yang harusnya itu habbatus sauda itu obat bagi semua penyakit, jadi ular sauda, jadi ular hitam. Ular hitam adalah obat bagi seluruh penyakit. Akhirnya banyak orang mati tuh. Gara-gara dikasih, ya salah cetak itu. Ya, ini orang kayak gini pun masih dalam apa? Masih dalam status tidak bisa disebut tolol. Yang namanya tolol itu tidak menggunakan pikirannya dengan baik. Ar-Razi Hasyim ini udah tolol ini udah. Ya, karena kesalahannya itu bukan pada memahami, bukan salah membaca dalam pengertian i'rab, tapi sudah salah usul. Sudah memasukkan yang bukan dalil sebagai dalil dan sudah salah memahami antara dalil dan madlul. Ini orang kalau nggak dibenerin, saya bilang ini Mama Gufron Junior. Tunggu sampai seumur Mama Gufron. Ini kalau terus kayak gini, itu bakal kayak Mama Gufron. Ya. Nah, dan dalam masalah ini saya ngasih penutupnya nih. Orang itu nanti ada tire-nya. Tire-nya itu apa? Ada levelnya ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan tertipu oleh Mama Gufron. Ini udah tololnya kebangetan ini. Ya. Orang kalau masih menganggap Mama Gufron itu orang alim, itu udah tololnya kebangetan. Makanya banyak orang tahu ketololannya Mama Gufron. Cuman yang tertipu masih ada. Ada tuh. Nanti naik sedikit. Naik sedikit dari siapa? Mama Gufron itu orang yang ketipu sama si Imad. Ya, orang ketipu Mama Gufron tolol, ketipu sama Imad itu tolol juga. Cuman tidak setolol yang ketipu sama Mama Gufron. Ya, itu nanti naik yang ke atas lagi, ketipu sama Wahabi. Ini tolol juga. Cuman tidak setolol yang tertipu sama si Imad. Nanti ada naik lagi nih yang tertipu sama Razi Hasyim ini. Ini udah susah emang. Nah, emang orang ini ada sisi cerdasnya ada. Cuman dalam masail yang dakik dia banyak halusinasi. Dan saya mah cuma satu aja patokannya. Akidahnya udah bermasalah. Dan dia tidak memahami ilmu akli sama sekali. Begitu, nggak paham. Kalau paham nggak bakalan kayak gitu. Ya. Ini nggak tahu orang bakal bakal paham maksud saya atau enggak, cuman ya bodo amat. Karena harus disampaikan.